Alhamdulillah wa subhanallah wa ta'ala wa la quwwata illa billah ma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, para sesepuh, para guru, asatidz, kawan-kawan seperjuangan, adik-adik yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sampai juga kita di pertengahan bulan suci Ramadan menerpa menenangkan diri kita agar kita mutiara indah di bulan Ramadan ini. Mutiaranya akan pergi suatu saat kepada pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita juga limpahkan kepada baginda yang besar, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat dari perjuangan ini lillahi ta'ala karena Allah, dan mudah-mudahan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untayan kata terima kasih banyak terkhusus dan teranugerah kepada para ibu-ibu yang menyumbangkan tenaga, pemikiran, materinya, waktunya, tenaganya, yang mungkin perhatian beberapa hari ini fokus kepada kebahagiaan kita semua untuk mempersiapkan buka bersama ini. Kami para suami, anak mendoakan yang tulus kepada para ibu, mudah-mudahan terus diberi kekuatan untuk mendampingi para suami-suaminya yang berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada para sesepuh di ayat yang terus memberikan kepercayaan kepada kami yang masih muda-muda, tegur sapa bengkoknya ketika kami tidak lurus, salahnya ketika kami tidak benar. Mudah-mudahan perjuangan kita bersama, kita berharap gandengan bukan hanya sekedar di dunia ini, tapi kita bersama di akhirat. Andai Allah bertanya kepada kita, apa nulisin yang sudah kita perbuat di hadapan Allah, minimal kita watakum minkum ummatu yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan saya menyembadani bahwa hijrah itu bina buddha. Apalagi kita meninggalkan dosa-dosa yang selama ini menjadi acungan jempol hormatan masyarakat, bahkan menjadi pandawa kita di tengah-tengah umat, di mana kita dihargai, di mana kita disegani, bahkan kita dipuji dan dipuja, jauh seperti apa yang disampaikan oleh Pak Semboro tadi. Bahkan barangkali karpet merah disediakan masyarakat, tapi ternyata kita menangis bahwa sanjungan pujian masyarakat dahulu ketika sudah sukses, justru itulah hinaan, laknatan dari Allah Subhanahu wa taala.
kita menjembatani bersama, menghilangkan sekat-sekat itu. Apa yang disampaikan beliau tadi benar, yang dibawa di hadapan Allah bukan kemampuan, bukan harkat dan martabat, apalagi status kita sebagai manusia, tapi yang dibawa Tuhan dan diminta oleh Allah adalah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kami paham dan mengerti bahwa Ramadan hanya sekedar saringan, bahkan tanpa meninggalkan dosa besar pun Ramadan tidak akan menjadi jembatan ibadah di hadapan Allah. Mau tidak mau kita harus meyakini itu, karena kalau tanpa meyakini bahwa dengan puasa tidak meninggalkan dosa besar, kita akan terlena Pak. Dari Ramadan ke Ramadan, dari tahun ke tahun, Ramadan hanya menyisakan haus, lapar dan dahaga, tanpa menyisakan emas, intan berlian di dalam diri kita. Dan perlu kita pahami bahwa puasa hanya sekedar saringan. Perlu terlihat untuk menjembatani itu, kita lengah godanya. Khotbah Jumat tadi sangat tersentuh dalam batin ini. Ternyata yang membuat indah Ramadan itu bukan Ramadannya, tapi intisari dari keindahan Ramadan bagaimana kita beramal di bulan Ramadan itu. Karena tanpa amal di bulan suci Ramadan, Ramadan juga akan menjadi hampa. Bahkan setan terbelenggunya bukan karena setan diikat, tapi setan terbelenggunya karena amal ibadah kita di hadapan Allah. Andai tidak ada amal ibadah kita, maka Ramadan tidak akan menjadikan intan berlian di hadapan kita semua. Kemudian menemukan hakikat bagaimana Ramadan ini kita bawa kepada puncak yang hakikat, kembali bertemu dengan fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ramadan tidak hanya cukup ibadah di siang hari. Ibadah di siang hari, kata Rasul, hanya cukup mampu menahan hawa nafsu, lapar, dahaga, nafsu, syahwat. Tapi untuk taqarrub bertemu dengan Allah tidak cukup dengan siang hari. Yang tidak cukup hanya menahan kita makan tempe, kemudian tidak diboleh bukan karena haram, tapi itulah jernih latihan kita agar Ramadan mampu menahan syahwat kita di hadapan Allah. Tapi yang paling penting, kajian THM mengingatkan ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kajian hakikat yang sesungguhnya di bulan suci Ramadan bukan hanya pada siang hari, tapi jaminan Allah barang siapa yang melakukan ibadah di malam hari pada bulan suci Ramadan, Allah akan karuniakan ibadah selama 80 tahun. Kami hanya mengajak kepada kawan-kawan. Saya tadi sangat terharu, Mas boleh curhat kepada saya, Ustaz. Alhamdulillah, mulai hari ini semua alat berat dinaikkan, semua pekerjaan saya stopkan. Allahu Akbar. Demi apa? Demi menyambut intan di bulan suci Ramadan ini. 70 pahala yang akan kita lakukan ibrah setelah Ramadan, apa yang kita dapatkan? Teranya sia-sia saja. Para ibu, para istri, mohon maaf, untuk 10 terakhir ini para suaminya diculik untuk itikaf di CDHM. Bukan dicuci otaknya untuk meninggalkan ibu, bukan, tapi perlu pamit dari ibu untuk meninggalkan, merenggangkan perutnya sedikit, menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Apa? Allah memanggil. Allah memanggil agar kita bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. DHM sudah ada masjidnya, tanpa kunci dan terbuka. Kami mengundang, ayo jam 11, jam 12 yang sudah istirahat di rumah, ayo datang ke DHM. Kita etikaf full bagi kawan-kawan yang sudah istiqaf dari awal, luar biasa. Tapi bagi kita yang belum, ayo temukan mutiara itu di bulan suci Ramadan ini. Temukan mutiara itu di bulan suci Ramadan ini. Apa yang akan kita dapatkan? Bulannya sudah suci, 4 bulannya sudah maghfirah. Ini keminanarnya sudah Allah berikan. Tinggal kita bagaimana menyambut kedatangan yang Allah berikan ini pada hakikat. Singkirkan dengan baju, pergi dari rumah, ayo kita bermunajat sama-sama. Hadiah Allah kita renggut dengan sebaik-baiknya. Walau saya pribadi masih bisa menemani kabarnya atau tidak di DHM ini sampai dengan Ramadan yang akan datang. Mas Priyo senyumnya masih saya lihat atau tidak di bulan suci Ramadan ini. Karena barangkali tidak ada yang menjamin kita akan masih tetap bertahan di DHM ini. Namun saya yakinkan selama hayat dikandung badan, darah masih terus mengalir, nadi terus berdenyut, dan otak masih tetap berjalan, seluruh jiwa raga saya akan saya sumbangkan untuk kepentingan dakwah di jalan agama Allah.
Age dulu masih semangat ceramah sudah jadi tidak fokus ini. Sampai mana tadi? Nah, itulah. Nah, Laila. Ya, sampai buka. Seluruh jiwa raga kami yang masih muda-muda, insya Allah kami komitmen bersama keluarga akan mewakafkan jiwa raga ini untuk perjuangan dakwah, mengajak umat menuju taat, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan semua perkara maksiat, tinggalkan semua dosa-dosa besar, dan jaminannya hanya ada pada Allah. Ketika engkau meninggalkan semua dosa dan maksiat, apa? Urusan dosa di masa lalu cukup Allah yang megang. Janjinya kita tagih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buktikan sama-sama bahwa perjuangan bisnis yang kita lakukan dari detik ini sampai ke depan bukan hanya untuk perut, anak dan istri keluarga kita, tapi untuk perjuangan dakwah lillahi ta'ala. Siapa tahu setelah ini 10 hektar dari Mas Bodo disumbangkan untuk pondok pesantren Darul Hidayah Madani, pengembangan umat, bagaimana umat menuju taat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 10 hektar dari dia, tapi sedikit baik ya, sekapling, 2 kapling atau untuk ya. Ya, kalau alam besok, karena kawan ini ada tahap pengen punya rumah di DHM ini, ya, pengen bertakwa betul-betul menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kami yang masih muda bersemangat di DHM, mohon dukungannya, mohon motivasinya dari ayah Anda agar keikhlasan di hati kami itu tetap tertanam. Karena bukan tentang apa yang kami dapatkan di DHM ini, tapi kami yang masih muda-muda ini akan berpikir apa yang akan kami berikan lewat DHM ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah bertanya posisi kita di mana pada hari ini dunia, yakinlah posisi kita menempatkan diri kita sebagai dai, meninggalkan rasa rakus kita, meninggalkan rasa pengen melebihi dari segala-galanya. Dan kita pada hakikatnya DHM akan meraih sifat fana, meninggalkan semua tentang kepentingan kita dan hanya meninggalkan kepentingan kita dan hanya meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum ini mudah-mudahan menjadi saksi dia masa kelak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan saksi bahwa perjuangan kita tidak main-main. Ayo, abisan lagi dari daftar nama kalian, siapa kawan-kawan kalian yang belum diajak hijrah di DHM ini? Udah. Checklist, daftar lagi nama-nama kaidah siapa yang bisa dijemput diajak ke DHM ini. Perjuangan beliau mengajak kawan-kawan yang untuk hijrah di DHM. Tidak banyak tausiah yang kami berikan di DHM, tapi yakinlah ketika Anda masuk DHM, barangkali ke depannya perlu dibuat pintu gerbang. Ada sekilas ketenangan rohani yang didapatkan kawan-kawan. Ceramahnya biasa-biasa saja, ilmunya kan Mas Sobri, barangkali kita kuning, kita hijau, kami belum terlalu mahir dalam pembahasan, ya. Tapi kami jaga agar DHM ini lenyap dari semua kepentingan yang ada hanya kepentingannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kawan-kawan yang hijrah masuk ke DHM menginjakan kaki pertama di DHM, baru itu antum menginjakan. Tapi doa kami ribuan malam, ribuan hari, ribuan jam kami doakan agar kita bersamai hijrah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan risau dengan harta, pangkat, dan jabatan. Baru kemarin kita dapat kabar bahagia. Besok kita panen ubi kayu bersama. Kita panen ubi kayu bersama setelah asar. Dan kemudian persiapan hari minggunya kita jual keliling. Mau di pasar, mau nanti kita jual. Yang herannya Pak, kita ini tidak pernah nanam, bahkan kita mau jual. Bayangkan, bisnis dengan Allah itu. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Mohon juga kita siapkan lagi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal syukur wa bika amantu wa ala rizqika wa rahmatika.